Selamat malam teman-teman, selamat malam Inang Pendeta Nami. Jadi kita akan mulai sermon PDR di HKBP Serpong di Senin 27 Juli. Jadi kita akan doa pembuka nanti dan kita akan bernyanyi di buku ND 826 ayat 1 dan 2. Nanti ada dua materi doa pembahasan Matius 5:13 sampai 16. Nanti bernyanyi lagi dan akan dibawakan oleh doa penutup. Jadi kita mulai sermon kita. Saya minta dengan kasih untuk doa pembuka. Kak Linda, bisa minta tolong untuk doa pembuka, Kak? Nyanyi dulu apa doa dulu, Bang Baron? Doa pembuka dulu, Kak, baru nyanyi. Oh, baik. Mari Inang Pendeta, kakak abang semua, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan atas kemurahan hati-Mu, kebaikan Tuhan atas diri kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk belajar mengenai firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta kami pada malam hari ini. Urapi ya Tuhan, satu persatu diri kami, jadikan kami alat-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa berbagi firman, berbagi ilmu yang akan di-sharingkan oleh Inang Pendeta kepada teman-teman remaja kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Linda. Kita akan bernyanyi dari buku ND 826. Waktu dan kesempatan dikasih untuk Inang Pendeta untuk bawa materi sermon. Inang, kami persilakan. Oke, Emang sebelum karena ini baru pertama kali saya mengundurkan sermon,
apakah sebelum saya membawakan bahan sermon ada doa dulu atau seperti itu? Berdoa dulu, Inang. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, telah memilih kami sebagai pelayan dan guru bagi generasi muda HKBP Serpong. Kalau sebentar kami akan mempersiapkan diri kami dalam mengajar dan memimpin mereka, kuatkanlah kami, agar apa yang kami tabur ya Tuhan boleh sungguh-sungguh berbuah sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Inang dan Ang. Sebelum kita mendengarkan bahan sermon, pertama-tama saya hendak memperkenalkan diri saya. Nama saya Martia Silaen. Saya masih HKBP. Saya sekarang mahasiswa studi lanjut di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STT Jakarta lah zaman dulu. Saya sudah lulus kemarin, sudah dinyatakan lulus. Saya menulis tentang pargudungan atau revitalisasi pargudungan. Pargudungan itu simpelnya adalah kompleks gereja, bagaimana HKBP pada masa lalu dan HKBP pada zaman sekarang tidak hanya sekedar huria yang menyebarkan firman Allah, tetapi mampu membangun aspek pendidikan, sosial, kesehatan, persekutuan, dan segala macam ya. Kalau kita ngelihat dari koinonia, marturia, diakonia itu kan komplit banget ya, dapat kembali dibangun sehingga seluruh HKBP sungguh-sungguh dapat berbuah bagi banyak orang. Jangan cuma berdiri, tapi sungguh-sungguh berbuah. Itu sedikit perkenalan dari saya, dan saya tinggal di Tebet, kembali ke rumah Opung di Tebet, supaya bisa sedikit irit, tidak tinggal di kos-kosan, tetapi tinggal di rumah. Nah, Inang, Amang, marilah kita membuka Alkitab kita. Tapi Inang Pendeta mulu di PDR, abang kakak ya Inang. Oh, oke. Jadi panggil kita abang kakak. Okay. Kakak dan abang. Oke, kakak dan abang. Mari bersama-sama kita membuka Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita membacanya secara bergantian atau satu-satu lah. Saya pertama kali membaca. Nanti satu-satu akan membaca ini. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Silakan Kak Mel. Baik, Ma. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. itu silakan. 16 Kak. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, melakukannya, dan memberitakannya bagi banyak orang. Nah, saya akan share bahan sermon kita. Sudah terlihatkah kakak dan abang? Lagi Inang, masih ini. Okay. Sudahkah? Sudah, ayo. Oke. Menjadi garam dan terang dunia. Nah, tadi karena saya salah perspektif, saya pikir saya khotbah untuk remaja, jadi saya sudah punya PDF-nya untuk PowerPoint, jadi silahkan digunakan nanti sebaik-baiknya, udah tinggal pakai aja itu nanti. Menjadi garam dan terang dunia. Ini saya suka sekali melihat gambarnya, karena satu gambar memiliki dua fungsi, salt and light, garam dunia. Yang pertama, garam dunia adalah contoh sederhana dalam pengajaran Yesus, yang digunakan Yesus dalam pengajarannya untuk menjelaskan nilai dan manfaat hidup yang begitu penting dalam keseharian manusia. Perumpamaan Yesus mengajarkan agar kehidupan manusia tidak menjadi sia-sia dan memberi manfaat secara nyata. Pengutusan melalui perumpamaan, kamu adalah garam dunia, menunjuk pada identitas dan karakter orang percaya. Garam memiliki berbagai fungsi, misalnya mengawetkan ikan, memberi cita rasa pada makanan,
menyuburkan tanaman, dan sebagainya. Dan kalau saya masih ingat waktu saya memulai di Siborong-Borong, itu untuk mengolah tanah ya, itu juga sangat berguna untuk membantu para petani. Dengan demikian diharapkan keberadaan orang percaya dalam masyarakat dapat memberikan pengharapan seperti misalnya tanah yang gersang setelah ditaburi garam dapat menjadi subur kembali. Lingkungan yang dulunya menakutkan menjadi indah dan elok. Orang-orang yang sudah mulai tawar hati dan putus asa dapat kembali memperoleh semangat hidup. Garam adalah bagian kecil dari seluruh masakan. Namun tanpa garam, makanan tidak akan terasa enak. Penggunaannya hanya sedikit, namun memberi pengaruh besar. Makanan akan menjadi nikmat dan gurih, demikian juga kehidupan kita sebagai manusia. Sama seperti garam, marilah kita memberi rasa bagi sesama, namun dengan jumlah yang tepat. Jangan terlalu asin atau keasinan, supaya rasanya enak dan tidak terlalu asin. Biasanya orang menjadi darah tinggi kalau terlalu banyak mengkonsumsi garam. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi terang dunia. Ilustrasi Yesus akan terang dunia terdapat juga di dalam Yohanes 8 ayat 12a. Akulah terang dunia, kata Yesus. Sekalipun memiliki perbedaan, kedua nats Alkitab ini tidak bertentangan, melainkan memperkaya. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Yesus adalah terang yang datang dari surga untuk menerangi dunia yang diliputi kegelapan. Murid-murid juga turut menjadi terang dunia. Orang-orang yang mengikuti dia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup. Murid-murid dapat menjadi terang dunia karena telah memiliki Kristus. Terang yang memancar dari diri setiap orang percaya berasal dari kehadiran Kristus, sang sumber terang, melalui hati dan ketaatannya pada kehendaknya. Terang Kristus itulah yang menjadi refleksi para murid di dalam kehidupan, perkataan, dan perbuatan nyata. Istilah kamu adalah terang dunia bukan hanya untuk murid-murid Yesus pada masa lalu, melainkan juga bagi murid-muridnya pada masa kini. Kamu adalah terang dunia yang tidak dapat disembunyikan dan tersembunyi. Karenanya Yesus memberikan dua gambaran akan hal tersebut. Pertama, kota yang terletak di atas gunung pasti akan terlihat dan tidak tersembunyi. Mengapa? Karena dari kota tersebut terpancar terang yang berasal dari lampu-lampu kecil yang begitu banyak jumlahnya. Bahkan cahayanya dapat terlihat dari kejauhan. Kedua, orang yang menyalakan pelita pasti akan meletakkannya di atas kaki Dian, supaya cahayanya dapat menerangi semua orang di dalam rumah itu. Mengapa? Karena pelita memberi terang. Pertama dan terutama, fungsi dari terang adalah menerangi orang-orang di sekitarnya. Orang yang melihat terang akan merasa tenang, nyaman, dan tentram. Kedua, terang memberikan petunjuk pantai, lampu-lampu di pelabuhan dan bandara udara yang dapat dan selalu mengarahkan kapal dan pesawat yang melalui datang dan berangkat. Ketiga, terang juga dapat memberi peringatan terhadap bahaya yang mengancam. Kamu adalah terang dunia, jalankan fungsimu sebagai terang dunia di tengah keluarga, sekolah, tempat kerja, lingkungan, masyarakat, dan dunia. Hal ini akan mendatangkan berkat bagi banyak orang dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Garam dan terang nyata adalah identitas kita sebagai murid di dalam dunia. Garam pada masa kini dan konteks timur dekat dalam konteks masa lalu atau daerah timur tengah sana memiliki manfaat yang sama, memberikan rasa dan mengawetkan makanan. Para murid dipanggil memberikan rasa kepada dunia. Para murid dipanggil menjadikannya menjadi dunia yang lebih baik. Kita akan dianiaya oleh sebab Kristus, juru selamat kita pun teraniaya. Kita menjadi terang dunia karena Yesus di dalam Injil Yohanes menyatakan bahwa Dia adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Setiap perbuatan yang bertujuan untuk memuliakan Allah tidak dapat disembunyikan. Harus pasti dan nampak. Harus menjadi kesaksian sama seperti hidup Yesus yang selalu eye-catching. Menarik bagi yang melihat dan ear-catching. Menarik bagi yang mendengar. Karena Dia adalah sang terang sejati. Perkataannya senada dengan perbuatannya. Hidup kita
kakak dan abang harus memiliki integritas yang berani menyatakan kebenaran dan keadilan dalam perjuangan hidup. Kita tidak dapat menjadi garam yang hambar atau hanya menunjukkan di Facebook, Twitter, IG, lalu menginstagramkan perbuatan-perbuatan baik kita, karena itu boleh saja dilihat orang, tetapi kalau itu untuk diri kita sendiri nggak ada gunanya. Tetapi itu harus mempermuliakan Tuhan sehingga kebaikan kita tidak menjadi topeng. Kebaikan kita berkamuflase kalau kita melakukan itu. Bila kita seperti itu adanya, maka pada hakikatnya kita adalah para murid yang tidak dapat bersaksi secara nyata. John Piper menuliskan, the saltiness of the salt and brightness of the light is not good deeds, and in the abstract, lots of unbelievers do good deeds, but the deeds done joyfully for the Christ's sake in the face of opposition and persecution. That is what tastes salty and appears bright and cause people to glory God, not just our good needs. Rasa asinnya garam dan terangnya cahaya bukanlah perbuatan baik secara abstrak, harus nyata. Banyak orang belum percaya juga melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan itu dilakukan dengan sukacita demi Kristus, bukan demi kita, dalam menghadapi kenyataan dan pertentangan dan penganiayaan. Itulah perbuatan baik yang terasa asin dan nampak terang dan menyebabkan orang-orang memuliakan Allah, bukan hanya perbuatan baik kita saja. Yang terakhir, garam dan terang dunia di dalam pribadi dan komunitas. Ini bagi kita. Dan nanti juga kita turunkan bagi adik-adik kita. Perumpamaan Yesus mengamanatkan dan menjadi pengutusan bagi kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Sejauh mana kehidupan kita secara pribadi maupun sebagai pelayan di dalam komunitas jemaat telah memberikan dampak positif. Janganlah kita menjadi tawar karena pelbagai hal di sekitar kita. Dan seperti sisi negatif garam, unsur kalsium kloridanya yang destruktif karena menyebabkan korosi dan karatan. Pola pikir kita yang telah berkarat dan cara hidup kita yang telah turut merusak lingkungan hidup kita harus dirubah. Marilah kita menjadi garam dan terang dunia, bahkan cara hidup berjemaat kita sebagai sebuah komunitas haruslah berubah dan melakukan transformasi. Demikianlah pula di dalam kehidupan kita secara pribadi, dimanapun kita berada. Demikian bahan dari saya. Ini puisi dari Santo Fransiskus Assisi, kiranya juga dapat digunakan untuk menguatkan bahwa menjadi cahaya berarti harus lahir lewat sukacita, lewat kasih, lewat iman, lewat apapun yang ada di sekitar kehidupan kita. Itu saja, abang dan kakak. Mohon maaf ada banyak kesalahan ketik karena tadi terburu-buru saya merubahnya menjadi versinya orang dewasa. Saya mohon maaf, nanti bisa diperbaiki kok. Terima kasih. Berarti Inang untuk pemaparan materinya mungkin kepada kita, kakak-kakak yang ingin menanyakan seputar tentang garam dan terang dunia ini, ada yang ingin disampaikan atau kurang mengerti, bisa ditanyakan kepada Inang Pendeta. Silakan. KDT? Ya, oke. Terima kasih Inang buat pemaparannya tentang garam dan terang. Nats ini sudah sangat familiar buat kita, sudah sangat sering kita dengar, sudah sering banyak dikhotbahkan buat kita sedari kita kecil sampai sekarang. Cuma satu hal yang mau saya tanyakan kepada Inang, untuk aplikasi untuk pada masa sekarang, apa yang harus kita lakukan menjadi garam dan terang? Karena yang kita lakukan selama ini pribadi ya Inang ya, yang saya lakukan selama ini hanya untuk kepentingan sendiri gitu. Ya, berbuat baik ya karena orang lain baik gitu loh. Jadi saya merasa belum menjadi garam dan terang karena saya tidak bisa memancarkan terang karena kebetulan saya berada di dalam terang gitu ya, maksudnya di sekitar gereja gitu ya. Saya belum pernah, ini pribadi saya nggak tahu teman-teman yang lain,
Saya belum pernah berada di dalam kegelapan sehingga terang saya bersinar seperti itu. Terus saya juga nggak pernah mengalami menyatakan kebenaran dan mengalami penganiayaan demi Kristus secara harfiah ya Nang ya. Nah, jadi saya mau bertanya, bagaimana aplikasi garam dan terang untuk saat ini di mana aliran kehidupan kita tidak berada di seperti para rasul di masanya gitu ya. Mereka memang benar-benar menjadi garam dan terang, menjadi terang di dalam kegelapan. Karena saya pribadi yang saya lakukan menurut saya adalah sesuatu yang untuk kepentingan pribadi gitu ya. Saya berbuat baik buat keluarga, saya berbuat baik buat komunitas gereja seperti itu, dan saya merasa saya tidak menjadi terang, padahal saya umurnya udah setengah abad lebih. Jadi saya kadang berpikir, tujuan Tuhan menciptakan saya buat apa ya? Saya merasa biasa-biasa aja gitu loh Nang ya. Jadi mohon pencerahan buat Inang tentang topik kita pada malam hari ini, menjadi garam dan terang di tengah realita hidup pada masa sekarang ini. Itu pertanyaan saya, Inang, mohon pencerahannya. Mau lihat ya? Oke, satu-satu aja kali ya, Mang ya, biar seru nih. Silakan Inang, mau ditanggapi langsung. Yang paling seru adalah ketika kita merasa biasa-biasa aja hidup. Yang membuat saya kemudian dulu kan saya pengen jadi pendeta itu tahun 2000. Saya jadi pendeta tahun 2007, masuk STT itu tahun 99. Dulu karena saya bukan anak baik, dalam tanda kutip ya, suka iseng aja sama guru, suka ngusilin guru gitu. Apalagi gurunya guru Sinurat pula, guru Nenggolan pula, jangan-jangan udah jadi warga jemaatku, gak enak juga gitu kan. Kemudian saya mengalami sebuah proses yang di mana saya bergumul di situ ya. Ternyata hidup ini nggak seru kalau biasa-biasa aja. Kemudian saya di Jakarta, tapi STT yang menurut saya bikin happy. Ternyata dilarang keluarga. Terus saya bilang kalau nggak mau kuliah, kalau nggak boleh masuk STT, saya nggak mau sekolah. Ya udah, kalau nggak STT Jakarta nggak usah sekolah lu katanya. Jadi akhirnya STT Jakarta. Iya kan STT Jakarta. Lalu ketika di STT Jakarta saya tertarik pada sinode tetangga. Lebih enak lah. Apalagi dulu saya nggak bisa bahasa Batak. Kalau sekarang kadang-kadang lupa berbahasa Indonesia. Dulu betul-betul tidak bisa berbahasa Batak. Oh mau pindah aja deh gue bilang gitu. Datang opungku tuh HKBP do itu. Olan HKBP do gereja. Repot juga opung dia bilang kayak gitu kan. Ngeri juga. Bahasanya tuh nggak banget gitu ya. Oke deh Pung, walaupun di Jakarta opung adalah opung saya tidak fanatik, tetapi karena saya mau jadi pendeta, dia pengen saya kembali ke masa lalunya dia karena dia adalah anaknya guru sending. Cuma untuk saya kok itu berlaku. Nah ketika saya masuk dulu saya melayani di daerah Sipiongot ini, pagarannya pula, udah Sipiongot pagarannya. Dari HKBP Tebet ke pagaran Sipiongot. Itu menjadi luar biasa buat saya. Dan saya meminta Inang suatu hari, karena tahun depan kemungkinan saya akan ditempatkan di negeri antah berantah yang baru, mohon bantuan, karena waktu saya di HKBP, di Tabo-Tabo, Amang Siagian, Amang Toding Siagian membantu saya untuk mendirikan sekolah. Itu udah ada sekolah, sekarang udah ada sekolah dan gurunya sudah sarjana. Bagi saya tantangannya memberitakan kabar baik. Tanpa gereja-gereja di daerah, gereja Serpong, gereja Tebet, gereja Kebayoran pun juga bakal pernah ada. Kadang-kadang kita mengalami hidup yang biasa-biasa aja. Itu sebab seperti Yesus, ayo keluar, bantu saya untuk melakukan pelayanan di berbagai hal. Atau yang kedua, cari murid-murid yang mengalami permasalahan ini. Banyak sekali murid-murid, apalagi remaja. Dulu saya nggak bakal mau menceritakan apapun sama mamaku, sama bouku, sama tanteku. Nggak bakal pernah mau menceritakan apapun. Oh ya mamaku baru panjaitan. Sampai sekarang nggak berubah, tetap aja baru panjaitan dia. Nggak mau aku menceritakan sama mamaku karena nggak enak. Aku lebih suka menceritakan sama temanku. Nah ini penting banget Inang. Bagaimana kakak-kakak dan pendamping Naposo dapat menjadi teman dan itu menjadi tantangan.
Daripada cerita sama temannya, aku cerita sama temanku bukannya masalah selesai, malah makin hancur. Ku ikuti pula kata temanku. Lu bagusan begini, lu bagusan begini. Oh iya ya, oh iya ya, iya iya aja. Bagaimana tantangannya bagi Kak Diana adalah bagaimana mampu menjadi kakak yang menjadi sahabat. Mungkin di dalam rumah tangga kita biasa-biasa aja, tapi jangan-jangan juga di dalam rumah tangga ada permasalahan yang tersembunyi dan kita tidak tahu. Dan itu harus menjadi evaluasi di dalam keluarga dan menjadi evaluasi bagi kita kakak-kakak pendamping, sudahkah kita menjadi sahabat atau hanya sekedar pendamping saja. Dan yang terakhir Kak Diana, boleh kita buka Matius 7 ayat 12. Boleh kita membacanya? Boleh Kak Diana membacanya? Matius 7 ayat 12. Ini keren banget. Ini salah satu ayat favoritku. Baik, terima kasih Nang. Matius 7 ayat 12. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, itu dia. Lakukanlah apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu, bahkan orang yang sudah menyakiti hatimu. Pasti ada dong, minimal dikit-dikit begitu. Ini serunya jadi orang Kristen. Kalau melakukan kebaikan kepada orang yang sudah melakukan kebaikan atau melakukan kebaikan pada keluarga itu biasa-biasa aja. Tetapi melakukan kebaikan pada orang-orang yang sudah menyakiti hati atau pada orang yang tidak kita kenal, dulu ketika saya di Sipiongot, itu berbahaya. Apalagi mereka tahu saya Kristen, calon pendeta pula itu. Waduh, kalau saya jalan pulang dari konven atau sermon distrik itu dari Sidimpuan ke Gunung Tua, ke Simpang Baragas, aduh Tuhan, takutnya setengah mati. Apalagi suatu hari pernah terjadi banjir. Jadi karena di jalan di sana itu tanah, nggak bisa masuk. Bayangkan kakak dan abang, saya harus mencari rumah orang Kristen. Dan saya harus percaya kepada mereka. Tantangan. Dan saya pikir ketika kita mau keluar dari kebiasaan yang biasa-biasa saja, kita akan mendapat tantangan. Atau ketika kita mau mengevaluasi kehidupan kita, atau ketika kita mau mengevaluasi kita sebagai pendamping remaja dan naposo, kita akan menemukan masalah yang selama ini tidak terlihat. Ini penting banget, karena ini curahan hati naposo, karena aku masih naposo. Walaupun naposo udah lewat umur begitu ya. Tapi masih naposo. Kadang-kadang lebih seru cerita sama temanku daripada sama keluarga aku sendiri. Begitu, Kak. Terima kasih. Bagaimana Kak Diana? Kak DT? Masih kurang? Ya, apa ya? Masalahnya kan Nang, untuk sekarang kita sulit untuk, ini memang zona nyaman kita ya. Kita berada di zona nyaman, istilahnya melakukan kegiatan, saya ibu rumah tangga, melakukan kegiatan sehari-hari saya, terus pergi ke gereja seperti itu, dan melayani di remaja. Saya terus terang mengatakan kepada diri saya bahwa apakah emang saya sudah menjadi terang, apa sudah menjadi garam ya di tengah-tengah ini, di tengah-tengah aktivitas saya selama ini, karena menurut saya tempat saya bergerak itu sudah terang gitu loh, sudah terang, dan saya belum menjadi terang gitu loh. Tapi kalau Inang katakan tadi saya harus keluar dari zona nyaman itu, harus keluar dari aktivitas sehari-hari saya. Nah, ini juga masih sulit gitu ya, karena masih punya pekerjaan, tanggung jawab di rumah tangga seperti itu. Jadi maksud saya, apakah yang kita lakukan berbuat baik di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita itu sudah menjadi garam dan terang? Apakah yang kita lakukan itu sudah dalam kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan seperti itu? Nah, itu maksud saya, Ina. Maksudnya bukannya ikut aku ke Sipio, enggak. Kalau aku pasti akan terbang ke negeri anta berantah sesuai dengan SKI Polres, kalau itu pasti. Nah, maksud saya yang tadi, yang nomor 2, bagaimana kita mampu menyelami anak-anak bimbingan kita. Itu kan sebenarnya keluarga zaman misalnya nggak enak sama orang tuanya. Kalau yang mengalami masalah loh, nggak kelihatan aja. Dulu saya kan mengalami masalah dengan teman-teman saya.
Saya mengalami trauma dengan keluarga saya bahkan. Saya mengalami trauma dengan teman-teman saya. Kan gak ada yang tahu. Oh, kalau di sekolah minggu, dulu saya sekolah minggu sampai SMA. Ya, karena zaman dulu HKBP kan belum seperti sekarang ya. Saya masuk SMA masih sekolah minggu, lalu Marguru dan Malua, habis itu langsung jadi Naposo. Masa seperti itu Inang, mampukah Inang dan kakak-kakak dan abang melakukan pendekatan kepada murid? Ini zona nyaman. Sama seperti aku nih, lagi meninggalkan, tadi kan ditanya melayani di mana? Enggak melayani di mana-mana. Zona nyaman, yang nyaman di dalam gereja dilengkapi, fasilitas semuanya, keluar, tak, studi kembali ke rumah. Ya, ini kekhawatiran, tetapi lagi-lagi ketika keluar dari zona nyaman atau melakukan pendekatan kepada anak-anak bimbingan kita, pendekatan itu pasti harus diteliti, harus ada penelitian, nggak bisa langsung gitu ya. Harus melihat siapa yang suka diam, siapa yang suka begini, siapa yang suka begitu gitu ya. Pendekatan-pendekatan itu juga menjadi tantangan baru Inang. Menjadi tantangan baru Kak untuk kita sebagai pelayan. Lalu ketika kita merasa kita tidak merasa terberkati, siapa bilang? Banyak orang kok, dulu saya merasa terberkati oleh Ina Hana. Waktu saya di Tabo-Tabo, Ina Hana itu setiap hari nganterin telur bebek, ayam, pokoknya hampir tiap hari diantarin. Bagi mereka biasa-biasa aja, tapi bagi saya itu luar biasa. Yang kelihatan biasa-biasa aja, kadang-kadang banyak orang yang menerimanya, menyimpan di dalam hatinya, bahwa itu sebenarnya juga luar biasa. Itu. Oke, Nang, mau lihat ya. Terima kasih. Cukup Kak DT? Mau nambahin sih, sebenarnya menurut Kak DT ini dia biasa-biasa saja. Nah, tetapi bagi teman-teman PDR, dengan kisah hidupnya kakak ini, kesaksian dari kakak ini, saya secara pribadi, dia sudah menjadi garam bagi saya pribadi, karena ada yang saya ambil dari kakak ini, dari setiap dia kasih masukan kepada teman-teman, begini loh. Jadi yang saya ambil waktu itu, kita sebagai PDR, kita lakukan tugas kita. Biarlah Roh Kudus yang melakukan tugasnya. Karena terkadang kita ingin melihat perubahan dari remaja. Saya belajar, oh iya ya, saya melakukan aja tugas saya sebagai pendamping remaja. Saya sampaikan yang dapat saya dari sermon kepada remaja. Nanti Roh Kudus itu bekerja, jadi kita tidak melihat hasilnya sekarang. Memang ternyata ada beberapa remaja memang sudah Naposo, mereka minta doain sama saya. Bang, tolong doain saya, ini ada pergumulan saya. Saya mikir, ini loh, berarti Roh Kudus itu bekerja, walaupun tanpa kita sadari, yang kita sampaikan itu mereka renungkan dalam hati mereka. Jadi, benar seperti Inang bilang tadi, maaf Inang, saya bisa manggil kakak ya, saya itu guru panjatan juga. Nah, jadi Roh Kudus itu bekerja. Dari biasa-biasa menurut kita, itu lebih bagus daripada biasa-biasa ketimbang kita merasa dalam itu sudah yang terbaik kita lakukan. Jadi sehingga kita memakai ilmu itu seperti padi, kita belum ada yang kita lakukan, tapi kita sudah melakukan sesuai dengan perintah Kristus, yaitu sebagai pelayan. Pelayan berarti bukan berarti kita dilayani, begitu. Nah, mungkin ada kakak-kakak yang lain kepingin nambahin lagi bertanya. Kalian saya mau ini dong, Inang. Silakan Kak Linda. Ya, terima kasih Inang, terima kasih Baron. Pada saat sekarang ini kita melihat garam itu tidak melulu menjadi sebuah barang atau benda yang positif ya Inang, karena di beberapa orang garam itu dihindari gitu ya, karena dia menyebabkan kesehatan menjadi tidak baik seperti itu ya. Dan saya sih berharap ke depannya garam dan terang ini tetap bisa eksis ya untuk sebagai sebuah ungkapan, karena dari segi medis garam ini terus terang ditakuti gitu loh. Jadi orang lebih senang sekarang itu makan makanan hambar, itu lebih senang karena itu membuat dia menjadi lebih sehat gitu. Jadi dan sekarang juga semakin banyak teknologi, garam itu bervariasi gitu ya. Jadi nggak hanya garam yang asin, tetapi ada garam yang macam-macam lah, karena orang kan berinovasi, membuat satu terobosan bagaimana caranya supaya garam itu tidak hanya asin gitu ya. Saya sih berharap fungsi garam ini tetap eksis untuk sampai
bertahun-tahun, beratus-ratus tahun yang akan datang gitu ya. Nah, saya ingin Inang menjelaskan lebih detail lagi di Matius 5 ayat yang ke-15, Inang. Lagi pula, ini matanya udah susah baca Alkitab kecil. Kacamatanya nggak bawa. Jadi itu Saya besarin ini, saya besarin. ayat 5, Baron boleh bacain nggak sih yang 15? Saya besarin ini, Oh iya. Besar banget nih. Bisa aku ini. Saya bacanya Inang ya. Lagi bacain pula dong, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, jadi mungkin ini perlu penjelasan lebih detail secara bahasa. Pertama-tama secara bahasa supaya kita bisa menjelaskan ke teman-teman remaja kita itu apa sih artinya kok ada ungkapan seperti ini gitu ya. Jadi tentu saja mungkin salah satunya adalah terang itu tidak boleh disembunyikan seperti itu ya, karena kalau terang disembunyikan dia tidak berfungsi seperti itu. Tapi saya minta tolong Inang menjelaskan lebih detail lagi tentang ungkapan atau bahasa dari ayat 15 ini, Inang. Terima kasih ya, Inang. Terima kasih, Nang. Tapi saya memulai dari tadi pertanyaan Kak Diana. Tanpa kalian, saya nggak bakal jadi pendeta. Walaupun saya sebel banget sama guru sekolah mingguku, harus ngajarin harus ngajarin, aduh ampun, apalagi katekismus Martin Luther itu. Tapi tanpa kalian, saya tidak akan sepanatik itu terhadap AKBP. Guru sekolah minggu tuh, boru sitorus, boru hutasoid, ampun, habis aku dimarahin minggu tiap minggu. Tapi terima kasih. Oke, saya akan bagikan itu. Tadi juga udah dibagikan, Kak, di dalam yang sudah saya sharing, termasuk jangan tersembunyi. Nah, ini saya akan memperlihatkan sekali lagi di dalam PDF yang nanti juga akan kita bagikan bagi adik-adik kita sekolah minggu. Bentar ya. Ini biar lebih asik nih. Udah ada PDF-nya. Belum terlihat ya? Belum terlihat ya? Oke, saya stop sekali lagi. Saya coba. Sudah terlihat kah? Sudah, Inang. Oke. Ya. Agak susah dia. Saya mohon maaf. Laptopnya udah kecapean dia. Ini pertama nanti yang akan kita bagikan pada adik-adik kita adalah proses ya, proses untuk menjadi garam. Dari mulai dipetakin dulu lautnya, lalu ini proses yang panjang untuk menjadi garam. Jadi menjadi garam dunia nggak gampang. Itu sebabnya dari di dalam perut mamaku udah nyanyi haleluya dia. Nah ini yang paling pasti, Nang, yang berhubungan juga dengan Dian yang di bawah, yang tersembunyi itu. Menjadi garam dan menjadi Dian harus tepat, jangan terlalu asin atau jangan terlalu, bentar, saya akan cari gambarnya. Silau, jangan terlalu banyak, jangan tepat aja, tepat letaknya, tepat sinarnya, tepat jumlahnya, semuanya serba tepat. Karena kalau berlebihan dan tidak tepat, nggak ada gunanya, menjadi sia-sia nanti kita melayani. Atau misalnya, saya senang banget dan baru kali ini saya tahu ada sermon untuk remaja. Baru kali ini seumur hidup aku jadi pendeta HKBP baru tahu bahwa HKBP Serpong memperhatikan remaja sampai sebegininya begitu ya. Saya merasa senang sekali dan ini juga menjadi kekuatan bagi kita, Kak, ketika kita juga mampu menjadi garam. Maaf ya, saya agak lupa di mana letaknya tadi. Dalam jumlah yang tepat dan sinar dengan jumlah yang tepat gitu, dengan tempat yang tepat, jangan di bawah kolong, jangan nggak kelihatan, tetapi bukan jadi kita yang kelihatan nanti, bukan jadi kita yang si panggaron tuh. Ini karena perbuatan baikku, tidak, tetapi tetap nama Tuhan dipermuliakan. Jangan terlalu silau, jangan juga terlalu redup, jangan terlalu asin, tetapi semuanya harus tepat guna sehingga sekali lagi semuanya boleh bermakna. Itu saja, Kak. Terima kasih. Gimana, Kak Lin? Oke. Oke, makasih, Nang. Ada yang mau bertanya? Kak Helen kayaknya? Aku mau nanya dong, Bang. Silakan, Kak Helen. Aku panggil kakak ya. Kak,
Sebenarnya ini pertanyaan ini udah lama banget. Jadi sebulan lalu lah sahabat aku ngajak aku, menghibur aku ketika mama sudah tidak ada sebulan lalu. Dia ngajak aku ke camping, lalu kita ngobrol. Tiba-tiba dia bilang kalau dia dipromosi, dan aku langsung bilang, iya, praise the Lord, puji Tuhan. Terus dia bilang gini, aku sekarang nggak religius lagi Lan, gitu. Tapi aku percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Cuman aku nggak religius lagi. Jadi aku terdiam. Sampai sekarang aku masih mikir gimana caranya sampai ada garam dan terang tadi. Aku mikir gimana ya caranya aku bisa menjadi terang di dalam kehidupan dia kembali gitu. Karena secara pribadi dia sahabat aku dari SMA, seorang yang mengajari aku mandiri, mengajari aku naik kereta, naik bus, itu dia semua yang ngajarin aku. Dan aku juga kaget semenjak dia menikah lalu memutuskan tidak sampai bilang kemarin tuh tidak religius lagi, tuh aku benar-benar sedih gitu ya. Terus di situ aku nggak bisa bicara apa-apa, tapi aku hanya bisa ketika makan, ya mereka makan biasa tanpa berdoa, aku bingung gitu. Oh ya sudah, aku tetap membawa apa yang sudah diajarkan dari mama papaku dan diajarkan dari gereja, bahwa kita harus berdoa sebelum makan. Aku hanya bisa mencontohkan saja. Jadi aku tetap berdoa sendiri, aku tetap dimanapun aku tetap berdoa, sebelum tidur aku berdoa. Jadi Kak, aku mau nanya, gimana caranya bisa menjadi terang dengan sahabat saya yang tiba-tiba tidak religius lagi, tapi dengan cara yang bagaimana dia bisa menerimanya dengan apa ya? Seperti kayak mau ada penolakan gitu dari dianya kalau nanti pun aku ngomong gitu loh Kak. Itu sih Kak dari aku. Ini seru banget. Ini seru banget karena saya 2 kali kecelakaan sedang pelayanan. Koma, segala macam selang udah dimasukin ke mulut dan tenggorokan. 2 kali dibonceng naik sepeda motor, tapi nggak kelihatan kan sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa yang lain dapat mujizat lalu saya dapat mujizat, tidak. Mujizat Tuhan itu sama aja dalam bentuk yang berbeda. Teman saya yang meninggal karena kecelakaan juga Tuhan menguatkan dia kok. Artinya, tetapi inilah waktunya bagi saya untuk memberitakan ini. Ada satu lagu yang waktu itu menguatkan saya, Kak. Itu dalam buku ND 213. Dungson, tapi karena dia orang Indonesia, orang Batak atau orang Jawa atau orang itu? Ambon, Manado, Kak. Oh, kalau enggak lagunya Jalan Hidup. Jalan hidup pekat, itu kan ada ya lagunya. Tapi kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Itu lagu tuh bikin saya merinding dan saya nggak bisa ngatur Tuhan ternyata, begitu saya bilang. Dan saya tidak mau orang menasihati saya, kok di gereja orang menasihati saya, Tuhan menguatkan engkau. Oh, nggak bakalan saya mau dengar itu. Tugas kakak adalah mendengarkan dia sampai habis yang ada di hatinya. Tugas kakak adalah menjadi sahabat yang setia, mendengarkan dia, bahkan ketika dalam tanda kutip dia memaki Tuhan. Tuh, saya 2 kali kecelakaan dalam pelayanan pula di HKBP pula begitu. Tuhan di mana? Apakah saya orang jahat gitu dapat hukuman atau gimana? Bahkan kecelakaan yang pertama itu 3 minggu setelah saya menerima tahbisan kependetaan. Mamaku udah, waduh ampun, mau ditinggalinya Tuhan karena kecewa gitu, pedih, rasa sakit yang luar biasa. Itu terjadi begitu. Pelayan Tuhan atau seperti Ayub misalnya, ketika saya berbicara sekarang gampang, tetapi ketika dulu saya merasakannya, sakitnya Tuhan setengah mati. Dan ini ada satu ilustrasi yang juga mudah-mudahan dapat menguatkan kakak, abang dan teman kakak. Ilustrasi yang ada juga di dalam remaja kita. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat? Oke, sudah. Dengar BG, sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, ini yang paling keren Kak. Bisa dilihat gambar yang di sini, gambar apa? Saya gedein deh. Ikan ya? Ikan ya Kak? Ini orang Kristen Kak. Ikan tinggalnya di mana Kak? Laut. Asin nggak ikan itu? Enggak. Tidak. Asin nggak air laut? Enggak. Asin. Itu orang Kristen. Merinding aku. Nah, ini yang paling keren lagi Kak. Ini ada tulisan iktus.
Ini tulisan iktus. Kalau orang Kristen zaman dulu ketemu orang Kristen, dia akan menggambar ikan dan menuliskan kata iktus. Karena kalau mereka menyatakan dirinya mereka Kristen, maka mereka akan dibakar. Karena kalau mereka menyatakan dirinya Kristen, maka dia akan diadu kepada singa atau macan lah begitu ya. Karena kalau dulu Kaisar Nero itu seperti WCW gitu. Manusia diadu dengan singa, udah gitu bahan bakarnya manusia pula itu, orang percaya pada masa itu. Nah, eksistensinya atau kesetiaan orang Kristen itu digambarkan lewat ikan, Kak. Seperih apapun keadaan, bukan tidak boleh mengeluh, boleh mengeluh. Boleh. Bukan tidak boleh boleh meratap. Tetapi kiranya renungan pada hari ini juga boleh menguatkan kita. Api sahabat kakak itu udah meredup, hampir meredup. Saran saya lindungi, Kak, seperti ini. Ini. Jangan sampai mati, dilindungi. Kekep dia, rengkuh sehebat-hebatnya, rengkuh sekuat-kuatnya supaya dia jangan terjatuh. Roh Allah, Roh Kudus akan menguatkan kakak. Jadilah sahabat, jangan menasihati, dengarkan saja keluhannya. Jadilah terang bagi dia. Itu, Kak. Terima kasih, Kak. Kasus seperti itu bukannya karena mungkin ada akar pahit, Kak. Sehingga dia dari dulunya religius, tidak menjadi yang seperti disampaikan Kak Helen, dan tidak religius. Jadi kekecewaan itu dia tunjukkan pada Tuhan. Mungkin seperti itu ya, Kak? Dia tahu Tuhan itu baik, dia tahu. Tapi aku belum coba tanya kembali apa sih yang membuatnya tidak religius lagi. Cuman memang pada dasarnya dia menikah dengan suaminya Katolik gitu. Itu aja. Oke. Unmute, Ina. Oh iya. Kekecewaan terhadap Tuhan itu kadang sangat menyakitkan loh. Tuhan yang kita pikir bisa menyelamatkan, Tuhan yang kita pikir, apalagi kalau aliran-aliran gereja tertentu mengalami itu, waduh, cuma di gereja kita aja udah porsuk sonang do, cuma di gereja kita aja begitu. Atau di GPIB dan GKI sejenisnya itu kan pasti sama tuh. Gereja Katolik juga mirip. Udah sedih, hancur hidupmu, ya senang aja gitu. Bahkan ketika itu merengkuh kehancuran, merengkuh hidupmu, kasih Tuhan juga merengkuh hidupmu. Sama-sama merengkuh suka dan duka. Ya, ini adalah waktunya bagi Kak Dumaria untuk merengkuh dia gitu, untuk mengasihi dia, untuk menguatkan dia. Itu saja dariku. Kecewa bisa saja, akar pahit bisa saja, tetapi mungkin kecewa pada Tuhan. Menurut dugaan saya, karena dulu saya juga mengalami itu, Bang. Kecewa sama Tuhan. Ada juga waktunya saya kecewa. Oke. Ada kakak lain lagi yang ingin bertanyain? Kak Ratna, Kak Betty? Aku mau tanya dong. Silakan Kak Isi. Mau tanya contoh ini aja, Inang, kalau misalnya tadi kan kita nggak boleh yang berlebihan ya, maksudnya kalau garam berlebihan jadi asin, terus kalau misalnya terang berlebihan jadi menyilaukan gitu. Nah, itu contoh konkretnya kayak gimana ya yang keasinan dan silau? Ngejelasinnya ke remaja. Kalau untuk komisi kita, komisi remaja adalah pertama kita menunjukkan dengan diri kita, Kak. Sudahkah kita mengenal anak-anak kita? Ini seperti resiko saya menjadi pendeta. Kadang saya nggak kenal umat tuh, nggak kenal ruas saya nggak saya kenal gitu. Bahkan namanya pun saya tidak tahu. Ini tantangan bagi kakak dan abang, mengenal mereka supaya kita tahu bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan, masalah apa yang juga tadi Kak Diana menanyakan. Kita mengenal mereka supaya kita tahu bagaimana membantu mereka dan juga mengajarkan mereka bagaimana caranya menjadi terang dan menjadi garam gitu. Lewat apa yang sudah kita lakukan, nanti kita juga bisa bilang, boleh sama teman-teman kita baik, tapi jangan terlalu berlebihan gitu, baik yang secukupnya. Terang yang secukupnya, jangan gimana sih? Kadang-kadang kan ada tuh remaja bolak-balik nelfon temennya, halo ini bolak-balik sok perhatian gitu, lebay gitu. Jangan lebay, biasa saja.
menjadi orang yang memberikan perhatian sesuai dengan kebutuhan orang yang membutuhkannya. Dan itu lagi-lagi Kak, bagaimana caranya kita mengenal anak-anak kita. Dan bagaimana caranya mereka juga mengenal teman-teman mereka. Supaya mereka tidak salah pergaulan seperti itu. Pertama kita dulu, lalu adik-adik kita. Itu Kak. Terima kasih. Thank you, Inang. Pokoknya paling repot memang mengajar remaja, apalagi generasi Z, generasi Alpha. Waduh, Koras Jala Gabe lah. Selamat ya. Selamat bergumul dan berjuang bagi mereka. Itu yang ingin saya tanyakan, Inang. Dari remaja, mereka masih gamang, belum tahu sih, saja digarap itu bagaimana ya? Jadi terang itu harus bagaimana ya? Jadi kita secara simpel sederhana itu bisa nggak mengarahkan kita, yang berarti mereka kena. Sehingga mereka dengan sederhana mungkin bisa mengikuti atau arahan kita. Bagaimana, Inang? Paling seru kalau misalnya, tapi ya harus melihat konteksnya juga ya, namanya Jakarta kan, bikin sebuah proyek proyek bersama gitu. Proyek digital atau proyek bersama, di mana proyek ini menjadi proyek diakonia, proyek yang membantu orang-orang di sekitar bersama, artinya misalnya menjadi pendengar bagi orang-orang yang berkesusahan, atau mengumpulkan uang untuk anak-anak di desa atau untuk petani di desa atau apapun itu. Nanti biarkan kita mendengarkan apa yang ada di hati mereka. Ini yang paling susah nih. Kita jarang banget mendengarkan apa yang ada di hati mereka, tapi kita langsung nanti bikin begini ya, bikin begini ya, bikin begini ya. Oh, nggak bisa. Kita dengerin dulu. Ajar kita untuk mendengar. Biarkan mereka berbicara supaya mereka jangan-jangan pikirannya tuh keren banget untuk sebuah proyek diakonia atau koinonia yang sama-sama membangun. Dan ketika mereka dilibatkan, ketika mereka dilibatkan, mereka akan senang banget. Karena itu berdasarkan pengalamanku waktu di Sipiongot dan di Tabo-Tabo dan Delta Mas. Ketika mereka dilibatkan, waduh, mereka itu tenaganya, powernya entah dari mana, hebatnya minta ampun. Dan yang terakhir ketika saya melayani di HKBP Berangir, mereka remaja dan Naposo mengumpulkan dana dalam waktu 3-4 bulan, mereka berhasil mengumpulkan dana sekitar 30 juta. Itu di daerah perkebunan. Mereka naik sepeda motor dari sana dan ke sini, belum lagi ada kerbau. Kalau di kampung kan di kerbau, domba, kambing lah segala macam ada di situ. Tapi mereka eksis gitu untuk mencari dana untuk bisa retreat ke Sipirok, Lobu Pineng, pokoknya sejarah-sejarah HKBP. Dan sekali lagi ketika mereka dilibatkan, didengar, pasti mereka akan tertarik untuk terlibat di dalamnya. Itu saja. Oke, nah. Masih ada kakak, abang? Kakak-kakak? Kak Bet, silakan Kak Bet. Oke, makasih Bang. Inang, mungkin aku mau bertanya juga menjadi garam dan terang. Ini menyangkut remaja dalam artian yang seperti Inang tadi kan kita harus mendengarkan remaja seperti apa. Dan puji Tuhan memang dari proses berjalan setelah mengenal beberapa karakter adik-adik yang kita bina gitu kan Inang, bahwa ada keterbukaan itu terjadi. Cuman satu kendala buat saya yang kadang saya juga agak kesulitan menyangkut garam dan terang ini. Menjadi garam dan terang itu kan mungkin dalam lingkungan keluarga yang nyatanya bisa didapat sama adik-adik itu kan contoh garam dan terang yang nyata itu kan orang tua misalnya menunjukkan hal yang baik, bagaimana dia menjadi garam dan terang, tetapi yang kenyataan yang terjadi justru dia belajar. Ini curhatan adik remaja itu kepada saya, bahwa yang didapat di lingkungan rumah, bahkan dari orang tuanya itu sendiri, tidak menggambarkan garam dan terang. Nah, sampai kalau saya simpulkan, ada kepahitan kepada orang tuanya, Kak Inang. Nah, bagaimana saya sebagai orang yang mendengarkan, kalau Inang bilang tadi kan, dengarkan saja dulu curhatannya, sampai dia puas gitu. Apakah dengan fungsi saya hanya mendengarkan tanpa memberikan solusi, maksudnya sampai dia puas, bagaimana kapan saya bisa masuk bahwa menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, karena memang kalau saya dengarkan dari dia kan Inang, saya kan tidak mungkin menanyakan ini ke orang tuanya, tidak mungkin ya, karena ini kepercayaan dia kepada saya dan saya tidak boleh menanyakan itu kepada orang tuanya, otomatis kan nanti kalau enggak dia nggak akan percaya lagi sama saya untuk curhat istilahnya kan Inang. Nah yang jadi pertanyaan saya, bagaimana saya meyakinkan kepada dia bahwa biar bagaimanapun dia itu orang tua kamu,
saya sudah sampaikan juga memang Inang, bahwa orang tua kamu itu apa yang sudah dilakukan itu memang ada contoh-contoh yang tidak baik, itu jangan menjadi hal kepahitan gitu kan Inang. Saya cuma sampaikan satu hal, bahwa dia ada di dunia ini ya karena orang tuanya dia, itu berkat dari Tuhan. Cuman dia nggak bisa terima, kenapa saya harus dapat orang tua yang akhirnya menjadi contoh yang tidak baik. Ya saya kayak gini kan orang tua saya, seperti itu jadinya Inang. Bisa mungkin dibantu saya supaya nanti pelan-pelan saya bisa masuk secara bukan hanya jadi pendengar, tapi masuk untuk bisa memberikan gambaran kepada dia harus seperti apa gitu, Ina. Terima kasih Kak. Ini balik lagi ke pengalaman masa lalu aku. Aku kan tadi, aduh kalau di rumah gak bakal aku ceritain. Tapi kalau di sekolah, dulu ada teman-teman baikku, ada persekutuan doa lah di sekolah. Justru itu yang menyembuhkan aku loh, menyembuhkan luka aku. Tapi itu tidak gampang loh Kak, itu dibutuhkan waktu sekitar 2 tahun lah. Gitu. Karena kan tadi aku bilang ada trauma di dalam keluarga, ada trauma di sekolah, ada trauma di gereja mungkin. Ada trauma di banyak tempat loh buat saya. Tetapi bagaimana teman-teman saya, sahabat-sahabat saya waktu SMA gitu, bisa mendengarkan saya. Mereka nggak ada nasihatin, berdoa aja, cuma berdoa. Dan ini juga yang paling penting. Bagaimana mengajak adik itu, adik yang menjadi konseli, kalau kami pendeta bilangnya konseli kita, untuk mengobati dan memulihkan dirinya. Ini bukan persoalan cepat, Kak. Tidak bisa dibilang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Tadi aku bilang aku 2 tahun loh. 2 tahun, dan itu waktu itu persekutuan itu adanya cuma hari Jumat. Jadi sekali seminggu. Belum lagi nanti kalau libur, bagaimana nggak ada kan yang dengerin aku. Ya balik lagi sama temanku yang agak nakal. Nakal ketemu nakal, jadilah perbuatan yang cukup menyenangkan dalam tanda kutip ya. Tapi balik lagi, ketika temanku di dalam persekutuan itu mau mendengarkan aku, dan lewat pujian, waktu itu kan ada pujian, nyanyiin terus. Kalau sekarang nyanyiannya udah balik lagi nyanyian HKBP, dan itu memulihkan hatiku gitu loh. Bahkan ketika menjadi seorang pendeta kemarin, ketika saya takut ya mendengarkan hasil yudisium, takut, ya Tuhan saya udah mempertaruhkan ini dan itu, gimana nih, masa lu kasih nilai jelek, Tuhan tolong Tuhan, sampai begitu ya. Ya lewat lagu-lagu rohani itu yang dinyanyikan, misalnya Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Bolak-balik ku nyanyiin itu sampai nangis aku. Artinya baik kita sebagai kakak dan kita sebagai sahabat dan kita diri sendiri bisa memulihkan hati kita, Pak. Dengarkan saja, nyanyikan saja lagu pujian, doakan saja. Karena kalau dinasehatin, aduh, yang ada dia nggak bakal ngedeketin kakak lagi nanti. Hati-hati itu. Dengarkan saja. Karena dulu teman persekutuan saya dengerin saya doang, nggak ada dinasehatin sama sekali. Dan saya sayang sama mereka jadinya. Gitu. Kalau didengarin terus cuma istilahnya tidak ada pembelaan atau gimana Kinang? Kan bagi mereka tuh kepingin, oh ya orang tua tuh gimana, kan remaja seperti itu. Iya, tapi pastinya ada firman Tuhan, Amang. Artinya bagaimana bersama-sama kita membangun pendamaian, misalnya proses pendamaian antara Yesus dengan murid-muridnya gitu ya. Antara misalnya Yesus itu memiliki kuasa, tapi dia tidak menghancurkan Yudas Iskariot gitu loh. Walaupun Yudas Iskariot kemudian dalam tanda kutip menjual Yesus, tetapi nggak ada balas dendam Yesus gitu loh. Ketika orang tua kita atau orang-orang yang paling dekat, kalau balik lagi ke peristiwa Yesus, yang menyakiti Yesus justru bendaharanya, orang yang paling dekat dengan kehidupannya begitu ya. Atau kalau kita melihat teks-teks lain gitu ya, penulisan Alkitab gitu, misalnya Ananias dan Safira begitu ya, orang-orang yang dipercaya justru itu menjadi pengkhianat dan yang menyakiti komunitas itu. Atau ketika lagi-lagi orang tua justru mengajarkan yang nggak benar sama anaknya. Ini kan tantangan bagi kita. Bagaimana mengajarkan anak itu untuk sama seperti ikan tadi, Kak. Teguh ya, teguh eksis gitu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, dan lagi-lagi itu tidak mudah. Makanya saya bilang tadi, dengarkan saja, kuatkan dia secara perlahan lewat nyanyian-nyanyian itu. Karena nyanyian-nyanyian itu akan lebih memulihkan daripada nasihat. Nyanyian atau ayat Alkitab begitu ya. Kan kita ada ayat Alkitab harian dari Almanak, nah, itu juga bisa membantu. Itu Kak dan Abang. Mana Kak Bet? Tapi ya benar sih Nang, cuman ada satu hal sih yang mengganjal buat diri saya, karena
kepahitan dia itu jadi merubah karakter dia. Karakter dia menjadi karakter yang dalam bertutur kata mungkin kurang kurang bisa melihat mana momen yang tepat, atau menjadi seorang yang saya lihat kadang-kadang memang dia pura-pura tangguh sebenarnya, tapi kenyataannya dia rapuh. Cuma maksud saya apakah memang hanya mendengarkan itu efektif? Saya tuh ingin dia ada setidaknya ada perubahan, bahwa sikap yang buruk itu jangan itu menjadi contoh buat dia. Itu sih Inang, bagaimana saya setelah dia keluar dari remaja nanti, bahwa ada perubahan, hati dia tidak lagi tawar terhadap atau menjadikan bahwa kalau orang tua saya begini, saya harus begini gitu loh Inang. Nah itu maksud saya, karena kan remaja ini pada tahapan yang nantinya nggak selamanya kita pegang. Pada waktu dia SMA sudah lepas, ya kita nggak bisa lagi merangkul dia terus gitu kan Inang, karena memang dia sudah pindah ke Naposo, lingkungan dia sudah berbeda lagi, mungkin nanti teman curhatnya sudah beda lagi gitu kan Inang. Nah, di saat ini saya dekat, apakah memang mendengarkan itu memang hanya efektif? Apakah mungkin kita bisa sedikit memberikan pandangan kepada dia bahwa memang dia sikap dia harus bisa berubah gitu loh, yang dari sikap, tingkah laku, tutur kata. Karena terlihat memang karakter itu menjadi sangat keras gitu, Inang. Mungkin komitmen, karena kalau dilihat dari psikologi perkembangan masih gampang ya. Kalau saya bilang harus ada komitmen apa segala macam, nanti jatuh lagi itu. Tapi bisa mungkin dengan menuliskan buku harian ini, jurnal. Saya pernah nonton film Free Writing kalau tidak salah. Dia menuliskan keseharian hidupnya, dan ketika dia menuliskan keseharian hidupnya, banyak perubahan yang dialami. Itu remaja dan Naposo itu. Judulnya Free Writing, nanti aku kirim sama si Abang untuk film itu bagus banget filmnya. Bagaimana menuliskan isi hatinya, bahkan menuliskan kejahatan-kejahatannya, itu kemudian dari cerita itu diperbaiki begitu loh. Dan cerita itu someday, suatu hari nanti, bilang aja sama dia, bisa jadi suatu hari nanti tulisan itu ketika baik bisa kita cetak menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saya juga sekarang sedang mengumpulkan teman-teman untuk mengumpulkan anak-anak menulis apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa yang ada di dalam hati mereka, menjadi jurnalnya anak-anak, menjadi jurnalnya remaja. Saya tidak berani berjanji, tetapi saya memberi pengharapan suatu hari nanti. Mudah-mudahan jurnal itu bisa kita cetak, Inang. Kak, bisa kita cetak supaya nanti ini loh, sakit banget tapi gue begitu. Jadi menjadi kesaksian bagi dia bahwa di dalam rasa sakit Tuhan menguatkan. Ada Kak Betty menguatkan aku gitu. Rasa sakit menulis, dan yang tadi aku bilang mendengar dan mendoakan dengan nyanyian itu juga penting. Tetapi writing itu, freedom writing apa? Saya lupa filmnya itu, tapi bagus sekali filmnya itu. Nanti aku akan share filmnya. Itu aja. Abang, Kakak, mungkin aku boleh sharing sedikit tentang mendengarkan cerita ya, maksudnya remaja ini bercerita dan kita hanya mendengarkan saja. Kalau di istilah yang saya tahu gitu, kan tadi Inang ternyata udah sebutin tentang konseling ya gitu. Konseling mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang dengan profesi tertentu seperti psikolog atau mungkin pendeta. Gitu. Tapi ada satu teknik yang mungkin kita bisa pelajari, cuma maksudnya aku hanya sekedar tahu aja dan mungkin ini bisa bermanfaat buat abang dan kakak. Jadi istilahnya itu adalah coaching gitu. Nah, coaching ini mirip sebenarnya, tekniknya itu adalah mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh remaja gitu. Tapi kita mengarahkan mereka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu. Sampai akhirnya mereka yang akan menemukan jawabannya sendiri. Seperti itu sih. Jadi kita tidak menggurui, tapi kita lebih ngarahin mereka harus berpikir apa. Gitu. Kalau misalnya mereka nggak happy dengan orang tuanya, tapi memang kurang paham ya Kak Betty, masalahnya itu apakah orang tuanya memberikan contoh yang buruk, atau orang tuanya ini dalam persepsi dia menjadi orang tua yang nggak mungkin kalau aslinya nggak cocok dengan dia gitu Kak, aku juga kurang tahu gitu. Cuma bisa kita arahkan selanjutnya, misalnya dengan dia curhat, kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan
yang sampai ujungnya adalah merumuskan sampai akhirnya dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi kita lebih fokus sama remaja ini gitu. Apa yang ingin dia lakukan selanjutnya dengan kondisi dia saat ini. Dan mungkin ini satu cerita, aku mau cerita pernah datang ke salah satu seminar, sepertinya nggak ada hubungannya sama parenting sih. Cuma salah satu pesertanya itu kelihatan sangat bersemangat, kita kira bersemangat, tapi ternyata dia itu apa ya, kecemasan gitu, jadi selalu gelisah. Terus dia cerita kalau dia itu sering dibanding-banding sama orang lain gitu. Kayaknya selalu bilang, kok kamu belum kerja sih, teman-teman kamu udah kerja gitu. Jadi kayak dia selalu ngerasa kurang. Cuma yang disampaikan oleh pembicaranya saat itu yang adalah seorang dokter jiwa sih, dia sampai kayak, orang tua kamu tuh nggak salah. Kan kayaknya gimana nggak salah gitu udah ngebanding-bandingin sama anak orang lain gitu Kak. Nggak sesuai banget dengan ilmu parenting yang sekarang kayak gitu. Tapi itulah yang disampaikan sama dokter itu. Dia bilang orang kamu nggak salah karena mungkin cara yang mereka tahu cuma itu gitu. Kayak gitu sih. Dan ya itu lumayan merubah paradigma aku sih tentang parenting kayak gitu. Ya, mungkin orang tuanya memang cuma tahu itu aja gitu, makanya itulah yang mereka lakukan. Berarti selanjutnya lebih fokus ke yang bisa aku kontrol kan adalah diriku sendiri kayak gitu, dan kedepannya tuh aku mau seperti apa kayak gitu sih. Sedikit cerita dari aku, mungkin agak sedikit di luar dari rohani ya. Oke Bang. Terima kasih Bu Psikolog. Terima kasih Kak isi tambahannya. Sama. Ada yang lain mungkin menambahin dari kasus Kak Betty ini? Mungkin kasih ada saran atau gimana Kak DT atau Kak Linda? Cukup Bang. Oke, Kak DT? Kalau mau menanggapi tentang anak KTB-nya Kak Betty, menurut saya setiap anak punya karakternya sendiri-sendiri, beda-beda gitu ya. Jadi memang di situ kita perlu mengenali anak ini seperti apa. Kadang ada anak yang memang mau bercerita, tapi kadang ada anak yang dia perluannya hanya didengerin. Tapi ada kadang anak yang dia pengen kita merespon gitu ya. Jadi menurut saya ketika dia sudah curhat, sudah mengatakan isi hatinya, oke, kita boleh tanya ke dia, kamu mau tahu pendapat saya, misalnya seperti itu ya. Kalau misalnya dia nggak mau, nggak masalah gitu ya. Bagi saya, seperti kata Inang Pendeta tadi, bahwa kita tidak punya kekuasaan untuk merubah seseorang, hanya Tuhan yang bisa merubah hati. Tapi bagi saya adalah menyatakan kebaikan, itulah bagian kita. Dan saya setuju dengan Kak Betty telah menyatakan kebenaran. Mungkin dia tidak bisa terima atau mungkin dia tidak mau dengar. It's okay, nggak apa-apa. Kita nggak perlu marah, kita nggak perlu sedih. Kalaupun sekarang kita melihat karakter dia agak berubah, it's okay, tapi menurut saya teruslah kita doakan, karena doa adalah kekuatan. Teruslah kita dampingin, teruslah kita rangkul, kita dengarkan curhatannya. Maksud saya, kalaupun dia tidak mau dengar apa kata kita, nggak apa-apa, tapi teruslah kita perhatikan, teruslah kita doakan, dan saya percaya bahwa Tuhan yang Maha Baik itu tidak akan membiarkan anak-anaknya tersesat jauh seperti itu. Suatu saat Tuhan punya waktu untuk memeluk dia, untuk kembali kepada rangkulan Tuhan. Jadi tugas kita, karena kita adalah alatnya Tuhan, ya kita lakukan bagian kita
untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kasih, menyatakan cinta kepada anak itu, bahwa apa yang terjadi kepada dia bukan sesuatu yang kebetulan. Tuhan mau istilahnya merancang sesuatu kebaikan buat hidup dia. Tapi tetap semangat buat Kak Betty, terus dampingi anak itu, terus nyatakan kasih sayang Kak Betty kepadanya, dan katakan kami mengasihimu gitu ya, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kau dengan apapun persoalan hidup. Itu aja. Thank you. Mungkin bisa ditambahnya, Kak, mungkin disampaikan tugas seorang anak adalah pendoa bagi orang tua. Jadi terkadang anak memandang dari sisi mereka sebagai anak yang membandingkan orang lain dengan orang tua dia. Terkadang emosi dari orang tua itu bisa dilatar belakangi mungkin dari ekonomi, tekanan dari kerjaan dia. Jadi apapun ke mulut dia mungkin perekonomiannya membuat dia berdampak dibawa ke anak-anak atau keluarga. Jadi satu sisi kita nggak bisa juga mungkin membela, dalam hal membela remaja ini, ya mungkin orang tuanya kasar, ada penyebabnya. Nah, jadi ya memang yang kita tekankan sebagai anak merupakan pendoa dari orang tua. Apapun kondisinya, seperti Kak Betty sudah sampaikan tadi, itu orang tuamu dan dia harus mungkin kita belajarkan, sampaikan untuk mengampuni. Karena dengan doa dia, nanti Tuhan akan jamah hati orang tuanya. Atau mungkin bisa aja nanti di waktu berdoa, orang tuanya mendengar apa yang dialaminya, teriakan mungkin dari hatinya, tanpa dia sadari udah bekerja, orang tuanya mendengar doa dia. Nah, jadi itu mungkin yang perlu kita iniin, tapi mungkin Kak Betty yang lebih ngerti menyampaikan kepada remajanya, caranya gimana. Memang seperti Inang tadi kita bilang, kita nggak bisa ngajarin apa dia, istilahnya apa ya, merubah dia, tapi hanya dengan itu. Karena dengan dia menceritakan kepada Kak Betty, berarti dia sudah mempercayakan masalahnya dia itu memang orang lain tidak akan pernah tahu, tapi dia sudah mempercayakan Kak Betty ini tempat sarana dia bercerita permasalahan dalam keluarganya. Dan itu tidak gampang. Jadi itulah dia pakai kakak, mungkin yang cara Kak Betty yang tahu cara menyampaikan, menurut saya sih Kak. Melihat. Ada sedikit tambahan juga bagi Abang dan Kakak. Terima kasih Kak Betty. Ini terpikir bagi saya yang tadi soal pargodungan, harus ada rumah sakit, dalam tanda kutip ya, rumah sakit jiwa bagi umat, bagi pendeta juga, di dalam sebuah gereja. Sakit fisik ya ke Cikini aja situ, apa ke Siloam, bisa lah ya. Tapi sakit jiwa, mau kemana? Orang berpikir sakit jiwa itu berarti gila, apa enggak? Enggak. Kadang-kadang anak yang terluka, mengalami trauma, itu juga lagi sakit jiwanya. Saya sebagai seorang pendeta kelihatannya aja happy. Jangan-jangan saya juga ada sakit juga jiwaku gitu loh ya. Bukan gila, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan gila. Dan terima kasih Kak Betty. Dan bisa jadi orang tuanya baik-baik saja, cuman perspektifnya anak ini yang bergeser gitu ya, karena main games, karena segala macam, kita kan nggak tahu ya realitas anak itu. Tapi terima kasih sudah menjadi sahabat. Kalau kami pendeta bilangnya percakapan pastoral. Kalau konseling itu agak lama 3 jam. Tapi kalau percakapan pastoral itu semua bisa diceritakan. Happy bisa diceritakan. Sedih bisa diceritakan. Dan sedikit boleh saya sedikit ada tambahan di dalam PowerPoint-nya nanti. Sudah terlihat kan Kakak dan Abang? Sudah, Inang. Ini penting banget loh Kak dan Abang. Menjadi transformer. Mentransformasi dirimu. Itu kan transformer itu kan dulu kalau saya sukanya nonton film Google 5. Ada robotnya besar dari mobil kemudian berubah jadi robot besar begitu ya. Transformer juga begitu. Proses transformasi itu nggak gampang. Proses transformasi itu ada yang ditekuk, ada yang dibalik, ada yang dibuat sedemikian rupa dan dilipat sedemikian rupa dari dirimu untuk menjadi orang yang ditransformasi dan mampu menjadi transformer bagi banyak orang. Dan saya mengucap syukur gereja ini sudah menjadi transformer. Makanya lagi-lagi bukannya karena kita ngomong langsung, buset ada beginian, kupikir untuk Naposo, makanya dulu bikin PDF-ku, kupikir untuk remaja gitu, karena tidak ada sama sekali kepikiranku. Yang dilakukan adalah percakapan seperti ini. Ini adalah proses belajar bersama, mentransformasi diri kita sebagai guru, mentransformasi HKBP Serpong,
dan mentransformasi anak didik kita, mentransformasi mereka supaya mereka kelak menjadi transformer. Dan yang paling penting juga Kak, ini yang terakhir adalah komitmen. Memiliki komitmen. Orang anak muda, anak remaja, itu kalau suruh menetapkan komitmen, itu akan kuat banget komitmen. Makanya saya tadi bilang jurnal. Di dalam jurnalnya ditulis komitmen apa yang mau dia capai. Apa yang dia mau jadi apa sih nanti. Kalau dulu saya mau jadi pendeta, apapun ceritanya orang mengatakan saya tidak mau, pokoknya aku mau jadi pendeta. Walaupun dibilang anak nakal, tidak, aku mau jadi pendeta. Ada komitmen, walaupun nakal beneran, tapi ada komitmen gitu. Dan saya melakukan perubahan di situ. Dan perubahan itu justru berasal dari dirinya sendiri. Gitu. Tapi tetap dikuatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan terakhir, tambahan dari yang terakhir tadi, yang tadi kakak bilang, tidak menjadi cahaya apa segala macam. Siapa yang bilang? Nggak pernah lupa kok aku ajarannya Kak Audrey. Nggak pernah lupa aku ajarannya Kak Christine dan Kak Yanti. Nggak pernah lupa. Karena itu yang kemudian saya sampaikan dalam pengajaran saya sebagai pendeta sekarang. Jadi sekali lagi terima kasih. Kami mendengar kok, walaupun gerusak ke sana sini kami dengar kok itu. Kami catat. Ya. Terima kasih. Nah, ada yang mau tanya lagi? Kak Ratna, Kak Valen, Kak Rina, Kak Join, Kak Melati, Kak Devi, Kak Clarissa, Kak El, belum ada suaranya. Aku mau nanya, Kak. Silakan Kak Valen. Ya, jadi kan kalau kita belajarkan tentang garam dan terang kan gimana kira kita bisa membawa dampak dan dirasakan kehadiran kita sama-sama. Cuman di satu sisi tuh aku juga mengingat bagaimana pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik kayak gitu. Jadi gimana cara menjelaskan dengan mudah kepada adik-adik remaja saat untuk menjadi garam dan terang atau saat kapan harus pergi untuk meninggalkan suatu pergaulan yang buruk. Mungkin itu, Kak. Terima kasih, Kak. Saya masih SMP. Ini kan cek-ceknya SMP, salah gitu. Hal yang buruk yang suka saya lakukan tuh ngomong kasar. Mbak, tuh, selalu saya melakukan itu kalau saya lagi kesel gitu. Padahal di rumah saya nggak berani ngomong gitu. Dulu saya mengatakan maaf, saya dulu mau ngomong kata babi, dijepret bibirku sama papaku, sampai itu 1 minggu doer begitu. Sangat keras di rumah tuh, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya. Tapi ketika SMP mulailah ngomong yang nggak keru-keruan. Suka-suka aku ngomong ya nggak keru-keruan, pokoknya di sekolah udahlah, keluar segala macamnya itu. Lalu balik lagi Kak, persekutuan doa tadi. Persekutuan ketika seperti Kak Betty tadi didengar, dan dalam ketika saya didengar, saya memiliki komitmen sebagai remaja dulu, saya memiliki komitmen untuk stop melakukan itu. Saya berjanji secara pribadi kepada Tuhan, kalau udah janji sama Tuhan, udah selesai. Mana berani gitu. Sama mama kita masih sedikit berani sama Tuhan, waduh, gitu ya. Berjanji kepada Tuhan, memiliki komitmen, karena saya suka sekali tadi dengan cerita yang Kak Betty ceritakan, kekuatan anak itu nanti, kalau anak itu kuat dan berhasil memulihkan dirinya sendiri, maka ke depannya di dalam pekerjaan, di sekolah, atau dimanapun, anak itu akan mampu menghadapi banyak orang, bahkan orang yang menyakiti hatinya dengan baik. Gitu. Kalau itu bisa berhasil, maka anak ini akan menjadi anak yang kuat. Bisa jadi akan menjadi seorang konselor, atau menjadi pendeta, kita nggak tahu. Menjadi apa nanti. Kita doakan saja. Apa yang ditabur, Kak, kita akan menuainya. Roh Kudus itu jangan. Dan ini boleh saya share satu lagi, ini yang terakhir saya share. Ini Lilin, sudah terlihatkah abang dan kakak? Sudah, Ina. Ini penting banget Kak. Lilin, kalau kita bakar lilin pasti akan meleleh ya. Kalau kamu mau menjadi orang Kristen, berarti harus ada yang tadi ngomong kasar segala macam, atau konselinya Kak Betty, harus ada yang meleleh dalam dirimu kalau kau menjadi terang. Harus ada yang hancur dalam dirimu kalau kau sungguh-sungguh mau jadi terang. Itu saja sedikit tambahan dari aku. Terima kasih. Gimana Kak Valen? Sudah cukup Kak? Oke. Jadi Inang, kalau misalnya intinya kalau dalam diri kita nggak ada yang kita
korbankan seperti itu, berarti di saat itulah gimana ya membahasakannya ya. Soalnya aku masih nggak dapet gimana caranya untuk kita anak remaja mengetahui saat mana memang dia harus berjuang untuk menjadi garam dan terang, saat mana dia harus menjauhi suatu pergaulan yang buruk, Inang, kayak gitu. Berarti mungkin bisa dibilang yang balik ke tadi ya, Inang, ya, bahwa kalau misalnya sudah merasa terlalu menggarami, itu memang bukan waktu yang tepat untuk mundur. Mungkin seperti itu atau gimana, Inang? Unmute, Inang. Kalimat terakhir boleh sekali lagi diulang kalimat terakhir? Oh iya, jadi kalau misalnya mungkin merujuk ke tadi yang Inang bahas, jadi kalau memang terlalu banyak menggarami, itu bisa jadi suatu pertanda bahwa memang kita harus pergi dari suatu lingkungan, kayak gitu, Inang. Atau justru harus semakin banyak lilin yang kita lelehkan, gitu, Inang. Gimana tuh? Itu harus secukupnya aja. Misalnya gini nih, aku umpamakanlah aku sebagai pendeta gitu ya. Ini kan ada handphone nih. Setiap hari ngirim renungan, setiap hari ngirim ini segala macam, bagiku itu berlebihan aja sih. Bagiku pribadi ya. Satu ayat sudah cukup. Almanak sudah ada, gereja sudah ada, that's enough gitu. Dikerjain aja sudah cukup. Jadi sederhana aja, simpel-simpel aja Kak. Seperti simpel, jangan artinya melakukan kebaikan, oh ini diambil ya, suka lebay gitu. Oh ini di ini ya, nggak usah, tapi tepat guna semuanya. Menjadi terang boleh, tetapi tepat guna dan orang yang diberikan terang itu senang gitu loh. Menjadi senang diberikan diberikan terang seperti itu Kak. Jadi kapan kita harus menjadi terang dan kapan kita harus menjadi garam, kapan aja, setiap waktu, nggak ada batasannya. Bahkan ketika kita di dalam keluarga, bahkan ketika berbagi dengan sesama, ketika di rumah, bahkan ketika harus mengalah dengan kamar mandi yang di pagi hari itu, gitu ya. Nah, itu juga jadi garam, udah sakit perut begitu ya pagi-pagi, ayo udah kamu dulu deh, siapa yang lebih sakit duluan deh gitu. Aduh, itu pengorbanan, menjadi garam banget itu kalau misalnya aku, lu dulu deh Kak, lu dulu, terima kasih ya gitu. Itu menjadi garam ya buat aku. Sederhana saja. Itu Kak. Oke, Nang, terima kasih. Baron, tambahan sedikit boleh? Silakan, Kak. Iya, Kakak Inang Pendeta. Jadi apa namanya yang saya mau tambahkan adalah bahwa tugas kita sebagai pendamping remaja mendampingi, mendoakan. Jadi tidak ada apa namanya satu keharusan atau satu paksaan bahwa kita menjadikan seorang anak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya berubah menjadi baik. Itu nggak bisa karena ketemu juga cuma berapa kali, berapa jam, seperti itu ya. Jadi buah yang akan kita petik itu suatu saat akan kita petik dalam waktu yang kita nggak tahu ya. Saya kebetulan jadi PDR udah 11 tahun. Kemarin saya ada pekerjaan kantor, saya ke bank dan saya apa namanya waktu saya nggak banyak karena saya harus cepat-cepat kembali ke kantor. Tiba-tiba ada yang panggil saya, kakak, sini saya bantu. Saya bilang, ini siapa anak ini gitu ya. Terus akhirnya dia bilang, saya, ini kakak PDR saya gitu kan. Sampai saya kaget. Nah, jadi saya jujur lupa sama dia gitu ya. Tapi ternyata dia yang mengenal kita gitu. Jadi artinya apa bahwa apa yang kita tabur itu nggak harus kita tuai dalam jangka waktu setahun, 2 bulan, seminggu, nggak sama sekali gitu ya. Kita akan merasakan kebahagiaan itu ketika melihat anak-anak yang pernah bersama dengan kita itu berhasil mungkin 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kita nggak tahu. Tapi kita tetap bawa dalam doa dan kita yakin pasti apa namanya kalau orang yang sudah terbiasa bersekutu, melayani Tuhan, apa namanya dan dia punya komitmen ya meskipun waktu kita bersama-sama dia orangnya bandel nggak suka mendengar gitu ya bahkan ada satu anak tuh yang kalau ke ibadah kita suka kejar-kejar dia ya biar dia masuk ke kelas ternyata sekarang udah jadi tentara seperti itu yang kita sampai bilang serius tentara gimana sih orang dulu bandelnya bukan main jadi seperti itu akan kita tuai nanti gitu loh. Jadi jangan sedih, jangan kecewa ketika kita baru bertemu 1, 2, 3 tahun, terus rasanya anak ini dalam pikiran kita nggak bisa berubah seperti itu ya, nggak sama sekali karena
yang merubah anak itu ya tentu saja Roh Kudus dan Tuhan Yesus gitu, bukan kita gitu ya. Kita hanya alat, dan yang penting kita bawakan saja dalam doa, pasti apa yang kita tuai nanti akan berbuah. Begitu Inang Pendeta. Dan satu hal yang mengajarkan akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali aku. Jangan jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun. Itu ngajarin siapa? Bukan mamaku, bukan opungku. No, guru sekolah minggu yang tadi mana sekarang. Terima kasih. Setengah mati, sampai doer dia ngajarin itu dulu. Sekarang kan ada dampaknya toh. Oke, masih ada waktu. Mungkin Kak Rana bisa nambah ada yang mau ditanyain Kak? Kak Melati. Aku mau nanya aja, sebenarnya bukan menanyakan saran dari Inang Pendeta ya. Silakan Kak Rana. Jadi garam, rasanya karena dari kecil kita sudah sering dengar ini, itu hal yang sebenarnya kita udah paham. Cuma kadang-kadang prakteknya susah ya, Nang. Cuma pertanyaanku sebenarnya lebih ke ini, Inang. Mau dengar sharing dari Inang mengenai pasti ada kelebihan ya, Inang, menjadi garam dan terang, terutama Inang sebagai pendeta. Itu bagaimana sih Inang mensiasati hal itu? Terus larinya kemana Inang supaya dapat disegarkan kembali gitu. Karena kadang-kadang ada juga masa-masa di mana kita ngerasa bahwa yang kita lakukan itu kayak hal yang nggak wah gitu ya. Jadi kita ngerasa ada sesuatu yang kita perlu dorongan, tapi kita nggak tahu dari mana kita dapat itu gitu ya. Mungkin bisa dapat masukan dari Inang seperti apa kita mensiasati kejenuhan atau apapun itu, terutama dalam menjadi berkat buat orang lain gitu Inang. Itu aja sih, Bang. Oke, silakan Inang. Kalau boleh kasih saran Kak, pertama libur. Kalau kami pendeta bilangnya sabbatical time. Ada waktunya kami nggak kerja apa-apa, libur aja gitu. Tetapi yang kedua, yuk ke gereja-gereja yang sekolah minggunya itu jauh banget deh dari kata Serpong deh. Jauh banget. Karena saya udah dulu, saya suka lihat di Facebook kan, Serpong gila nih, keren banget. Gila lu keren banget. Ternyata nggak semua sekolah minggu kayak begitu. Masih banyak kok sekolah minggu, horong 1, horong 2, horong 3 digabung. Ayo sekali-kali nanti dicari, tanyakan pada pendeta kita, pasti mereka tahu kemana kita bisa juga turut berperan ya, untuk memberitakan kerajaan Allah kepada mereka. Walaupun itu proses yang panjang, mungkin jadi tahun depan atau gimana begitu, atau membuat sebuah program bersama, Kak, membuat program bersama yang tadi saya bilang, membuat jurnal. Ini kan program baru nih, karena orang Indonesia nggak biasa nulis kan, orang Indonesia biasa mencet-mencet doang, orang Indonesia bisa mencet gitu, tapi nggak biasa nulis. Ini program bersama, bagaimana anak-anak sekolah minggu itu pandai untuk menulis, reading, membaca dan menulis. Menjadikan orang itu menjadikan anak yang pintar, anak yang kreatif, anak yang luar biasa. Itu juga seru. Kalau bosan ya Kak dengan selamat hari Minggu adik-adik, firman Tuhan ya kan begitu melulu tiap hari Minggu. Cari yang lain dong gitu. Cari yang lain yang asik. Apakah lagi tadi saya bilang sabbatical time atau berlibur sejenak saja, atau yang kedua kunjungan kepada gereja-gereja lain, atau bikin program baru yuk, program yang asik gitu, program yang juga bisa mengembangkan adik-adik gitu kan. Gimana Karat? Cukup atau masih kurang? Terkait dengan sabbatical time tadi ya, Inang, itu benar-benar nggak melakukan apa-apa dalam arti konteks rutinitas yang biasa Inang lakukan, ya, misalnya seperti apa ya? Seperti nggak melakukan itu, apa yang tidak dilakukan, Inang? Unmute, Inang. Saya tidak melakukan rutinitas kayak misalnya nulis dikting, kalau di kampung itu kan nulis dikting, sermon segala macam. Enggak. Saya kalau mau ke gereja manapun ya saya ke gereja manapun. Biasanya saya ke gereja Katolik kalau begitu. Saya refreshing gitu. Kalau ke HKBP juga kan sama aja dong gitu. Saya ke gereja Katolik dan saya dilengkapi di situ loh. Misalnya ya, kenapa saya bilang tadi gereja Katolik? Perhatikan pastor, romo atau siapapun itu
naik ke atas mimbar, sujud. Mau turun dari atas mimbar, sujud. Beda sama gereja kita. Justru di situ aku belajar. Pantesan ya orang Katolik masuk gereja semuanya tenang. Pantesan yang di gereja aku HKBP ini masuk gereja masih di depan ada yang ngerokok. Kalau HKBP yang lain ya, terus ribut masih ada Twitter banget, Twitter, masih kayak begitu ya. Pantesan aja ya di gereja Katolik begini. Pantesan aja ya begini. Nah, itu seperti itu. Katolik ke GKI. Oh iya bagus juga ya. Oh, nanti aku mau bikin kayak gini di HKBP. Atau ini suatu hari saya akan fotokopi dan saya bisa share buku ini kalau sudah difotokopi. Ini ada buku yang tadi saya pinjam, mungkin bisa dicari nanti, Childhood Education in the Church. Ini banyak sekali misalnya ya. Ini besok saya harus kembalikan soalnya. Misalnya menjadikan kelas itu menjadi efektif. Jadi semua anak itu bagaimana caranya supaya merindukan gereja. Ada nggak anak-anak HKBP Serpong yang merindukan HKBP Serpong? Sementara kalau misalnya dulu, saya juga kan pernah punya pengalaman di gereja yang di mall atau di gereja yang di situ itulah ya. Saya rindu tuh ke gereja itu. Tapi ke HKBP, bilang gitu kan. Tapi kemudian itu hanya beberapa waktu, ujung-ujungnya saya balik ke HKBP dan saya rindu dengan HKBP. Gitu ya. Lalu bagaimana misalnya mendidik anak-anak ini menjadi evangelis gitu, evangelis muda. Bagaimana caranya mendidik anak-anak ini menjadi pemimpin? Bagaimana cara mendidik anak-anak ini sama seperti Kak Betty tadi menjadi orang yang kreatif dalam tekanan, justru yang keluar tuh kreatif. Ada orang yang tertekan malah yang dilakukan negatif, tetapi ada orang yang tertekan justru menulis jurnal atau menulis diary atau menulis novel gitu ya, atau menggambar atau melakukan apapun. Itu melakukan kreativitas ketika kita melihat bahwa anak-anak sekolah minggu banyak mengalami masalah. Itu harus dicari bareng, Kak. Itu bisa kita cari bareng. Apa sih yang Inang tadi Inang refresh gitu Nang. Yang bagian mana ya, Bang? Terakhir Inang. Oh, kalimat terakhir deh, kata terakhir. Kata terakhirku apa tadi? Yang mengenai ini, mengenai kreativitas orang dalam tekanan, ada yang kreatif, ada yang... Oh iya, itu pasti belum pernah terpikir kan di dalam benak kita gitu loh. Bagaimana misalnya kalau saya suka kan kayak kadang-kadang aku suka nonton YouTube atau film-film dari luar itu ada misalnya orang yang mengalami ketertekanan gitu, orang yang cacat, orang yang nggak punya tangan dan segala macam itu justru menjadi pelukis. Nanti aku kirim semua filmnya itu. Menjadi pelukis, menjadi penulis novel, menjadi orang-orang yang hebat begitu. Bagaimana dalam rasa jiwanya yang sakit, anak ini diarahkan dalam hal yang positif begitu. Apakah dia menjadi pemusik, apakah dia menjadi novelis, apakah dia menjadi teknisi atau menjadi apa saja gitu. Ini penting banget. Itu sebabnya saya senang banget malam ini diundang. Aduh, keren banget di gereja ya. Baru tahu gue ada gereja begini ya. Gitu. Aku baru tahu, jujur aku baru tahu. Ya, segininya ya. Boleh tambah lagi, mau nanya terkait tadi gereja itu menarik. Karena Inang kayak tadi bilang bahwa pergi ke gereja Katolik gitu ya. Saya punya anak saya kebetulan remaja HKBP Serpong ya. Beberapa minggu ini dia bilang, aku ikut gereja temanku ya. Aku shock gitu ya. Waduh, ini mamanya PDR, anaknya gereja tempat lain. Cuma aku dalam hatiku kecilku sih aku merasa memang ada beberapa hal di gereja lain yang memang bisa lebih mengisi anak muda, anak remaja. Karena mungkin penyampaian firman Tuhannya agak lebih dikemas itu cocok ya dengan mereka gitu. Cuma sampai saat ini memang saya bertahan untuk bagaimana caranya supaya dia tetap di HKBP dengan menegosiasikan beberapa hal. Tapi saya tertarik tadi dengan kata Inang bahwa Inang sendiri aja mencari
rehat dari rutinitas dengan mencari referensi dari gereja lain. Artinya di sini apakah saya sebagai orang tua ini, atau mungkin ada anak remaja Kalau saya menanyakan, boleh sharing, nama depan saya Francis. halo? Apa Inang? Silakan Ina, silakan. Iya, maksudku berarti aku nanti pada saat aku misalnya nanti suatu saat dia akan meminta hal yang sama, berarti sebenarnya hal itu sesuatu hal yang mungkin bisa kita akomodasi ya Inang. Dan kalau misalnya ada anak remaja pun menanyakan hal itu, respon kita sebenarnya apakah nggak boleh, kita harus di HKBP karena ya orang tua kamu udah di HKBP, sebenarnya nggak ada yang salah dengan pengajaran di HKBP, atau mengizinkan mereka untuk ya udah lihat, sambil kita mencoba membawa mereka tetap bisa menjadi anggota HKBP gitu loh. Nah. Biarkan mereka melihat, jangan nanti mereka sembunyi-sembunyi, Kak. Bahaya itu. Dulu nama depan saya Francisca, dulu mamaku Katolik. Oh. Papaku HKBP, kawinnya di GKP Kampung Melayu. Udah gereja campuran PGI lah, PGI KWI lah gereja kami. Itu campur-campur aduk gerejanya. Nah, ini menarik. Saya SD SMP itu di sekolah Katolik, yang kalau mau ujian pasti saya nyalain lilin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami orang yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan itu aja udah lancar ya. Kemudian bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus sekarang dan sampai selamanya, udah lancar, sesuatu yang memang betul-betul memang saya pelajari gitu ya. Tetapi itu hanya belajar. Betul tadi Kakak bilang, hanya melihat aja. Lalu kita kemudian mengajarkan mereka bahwa dulu yang kuat ngajarin aku tuh bauku. Boleh kau ke sana, tetapi habis itu balik ke HKBP. Kita lihat apa kekurangannya HKBP, apa yang mau kau perbaiki di HKBP. Jangan kau kabur dari HKBP. Bahkan kalau saya di Jakarta ini kan, kalau kakak-kakak pernah ke Kokas, itu kan ada GPCC ya, gereja di Kokas itu ya. Itu ternyata banyak guru sekolah minggu HKBP ke situ tuh. Nah, saya ngajar di gereja, ke GPCC dia, kalau nggak ke Ambasador, Menara Iman apa Iman tuh. Gawat ini kita nih. Guru sekolah minggunya. Tadi kakak cuman ini ya, udah panas hati anaknya ke Katolik. Ini guru sekolah minggunya sendiri ya, Bu, ke Kokas, kalau ke Ambasador, repot kita punya gitu loh. Yang pertama, anak-anak itu juga harus diajarkan ber-PA. Suatu hari nanti mungkin ada PA tentang pengajaran gereja HKBP. Mana yang harus diperbaiki, mana yang harus bukan diperbaiki artinya dijadikan itu salah, enggak, tetapi ditransformasi gitu menjadi menarik gitu. Bagaimana pendetanya itu khotbahnya bisa menarik, bagaimana misalnya pendeta itu bisa asik, bisa kemana cuy, mau kemana cuy gitu, tanpa menghilangkan rasa hormatan pendeta, enggak sama sekali. Tetapi dulu kalau aku manggil teman-temanku itu perempuan ku panggil Lae, nah poso ya, atau remaja, laki-laki ku panggil Eda gitu. Eda tuh sama Joho Eda, Olo Inang. Mereka nggak berani manggil aku selain dari kata Inang gitu loh. Cuman itu keakraban kami. Tolong maju Lai, apa Eda, apa segala macam lah aku panggil mereka. Tetapi itu yang membuat mereka tuh terikat, dan sampai sekarang mereka suka telepon-teleponan kok, pakai WA, pakai Zoom gitu. Asik kok. Ketika lagi-lagi kita tidak menjelekkan gereja lain, tetapi yuk HKBP belajar dari mereka, yuk kita semakin perbaharui HKBP gitu. Boleh. Aku bilang nggak, daripada mereka sembunyi-sembunyi kan repot kita. Seperti yang tadi aku bilang, guru sekolah minggu HKBP. Ataunya mereka pergi ke Kokas sama Ambasador. Udah gitu pulangnya ada makanan enak pula dibawakan food court. Selesai lah sudah. Iya, makasih Nang masukannya. Terima kasih Nang, dengan waktu kita cukup ya. Kepada Inang. Mungkin ada tambahan lagi, dan Inang, kita berterima kasih kepada pandemi ini kan. Selama pandemi ini kan kita diperkaya dengan berbagai macam ibadah, berbagai macam khotbah, berbagai macam gereja, dan kita bebas mengakses itu semua kan. Jadi ada positifnya juga pandemi ini gitu. Kita nggak biasa kan kita takut dilihat orang kalau ke gereja mana, tapi sekarang kita menjadi bebas kemana-mana kan, kapan saja kita bisa putar ulang dan sebagainya ya. Jadi inilah sisi positifnya pandemi juga. Demikian Baron. Oke, terima kasih Kak Linda. Oke Inang, minta untuk kesimpulan terakhir Inang dari sermon kita ini dari Inang. Selamat belajar, ini yang paling penting, selamat belajar kakak dan abang, dan selamat mengajar.
Jadikanlah murid-murid itu menjadi terang dan terang. Someday mereka menjadi orang-orang yang hebat. Karena guru sekolah minggu lihat aku kemarin khotbah, langsung gini mereka semua. Itu cukup kan? Itu jadilah terang supaya anak-anak kita selamat berjuang. Tapi Inang bisa diulangi lagi Inang? Iya, nggak kedengaran Inang. Karena Inang Oke, terputus-putus. diulang, repeat. Diulang. Oke, selamat berjuang abang dan kakak menjadi selamat berjuang dan selamat belajar. Yang paling pertama selamat belajar dari sesama kita dan belajar dari anak-anak, dan selamat mengajar mereka menjadi terang dan menjadi garam. Suatu hari nanti kakak dan abang akan merasa bangga melihat adik-adik itu sudah berdiri di depan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergumul dan berjuang, selamat sakit hati, selamat sedih capek, selamat ini dan itu. Selamat, terima kasih. Terima kasih Inang untuk materinya untuk malam ini yang kita bisa belajar, bisa sharing-sharing tentang materi tentang garam dan terang. Kiranya kami dimampukan untuk dapat membagi melalui PA remaja kami untuk minggu ini. Untuk sebelum kita menutup acara, kita angkat lagu pujian dan nanti akan ditutup doa sama Inang ya. Kita akan bernyanyi Bimbinglah Aku Yesus.
Oke, Inang, silakan untuk doa penutupnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini pendamping remaja HKBP Serpong sudah sama-sama berbagi. Kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih kami menjadi guru. Kiranya Engkau menguatkan kami untuk terus belajar dan mengajar ya Tuhan sampai kematian memisahkan. Di dalam pergumulan kami sebagai ibu, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dan sebagai bapak. Di dalam pergumulan kami sebagai bapak rumah tangga dan sebagai pekerja ya Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam pergumulan kehidupan kami dan perjuangan kehidupan kami, Engkau akan menguatkan kami untuk setia menjadi guru. Guru di dalam hati kami, guru di dalam perbuatan kami, guru yang mampu menjadi garam, guru yang mampu menjadi terang bagi banyak orang. Kuatkanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah hati kami, pulihkanlah hati kami, dan kuatkanlah segala sesuatu yang telah kami perbuat. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam tangan pengasihan. Demi Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Yesus bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau milik kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kakak dan abang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Inang Pendeta Inang. untuk materinya dan sermonnya untuk malam ini.